Nah, rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah kelas adalah seperti ini. K ya, simbol untuk jumlah kelas atau banyaknya kelas itu adalah K. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Gitu ya. Nah, ini rumus yang digunakan ya. Simbolnya adalah K ya. Kemudian rumusnya adalah ini 1 ditambah 3,3 log N. Ya. N-nya apa? Jumlah data. Datanya ada berapa? Bukan dijumlahin semua ya, tapi dihitung. Ada berapa? Banyak data sebenarnya, lebih tepatnya banyaknya data. Kalau dijumlah takutnya dijumlah ada totalnya berapa. Nah, untuk kasus yang tadi ini N-nya berapa? 30 ya. Kan hitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti ada 30 data. Itu ya, berarti N-nya itu 30. Maka rumus ini dapat diubah menjadi gimana? Ya, 1 ditambah 3,3 log 30 kan gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal hitung ya, gunakan kalkulator. Hitung dulu log 30 berapa? Log 30. Pakai kalkulator saintifik ya. Log 30. Log 30 berapa? Log 30. Logaritma dari 30. 1,4771 aja ya. Oke. 1,4771 kan gitu ya. Nah, selanjutnya gimana? Teman-teman jangan dijumlah dulu tetapi dikalikan dulu ya. Kita mengikuti aturan PEMDAS gitu ya. Kalau PEMDAS itu yang pertama itu adalah apa namanya? Kurung ya, tanda kurung dulu, kemudian pangkat ya, kemudian perkalian atau pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Nah, ini ada perkalian dulu ya, berarti penjumlahannya nanti teman-teman kalikan 3,3 kali ya, kita hitung aja 3,3 kali 1,4771 diperoleh berapa? Nah, 4,8744 gitu ya. Baru ditambahkan dengan 1, maka diperoleh berapa? 5,877443. Untuk jumlah kelas atau banyaknya kelas itu harus bilangan bulat, maka ini perlu pembulatan. Pembulatannya mengikuti aturan matematika aja, ya. Kalau 5, 6, 7 dan seterusnya itu harus naik ya ke atas ya. Tapi kalau 4, 3, 2, 1 itu turun ke bawah. Nah, ini kebetulan di atas 4 ya, berarti naik ya. Kelasnya harusnya berapa? Nah, gitu. Makanya tadi kelasnya ada berapa? Ada 6. Nah, kalau misalkan diperolehnya 7,2 dibulatkan jadinya berapa? 7 gitu. Ya. Mengikuti pembulatan matematika aja gitu ya, aturan matematika. Oke, jadi kita sudah memperoleh banyaknya kelas dari tabel yang atau dari data yang kita buat ya, yaitu ada 6 kelas gitu ya. Oke. Nah, ini sama ya seperti tadi. Ini salah nih pembagiannya, harusnya 4, 7, 7, 1 ya. 7, 1. Nah, gitu ya. Tadi berapa? Udah dihapus. Pokoknya tadi yang ini keliru ya, yang ini tuh. 4, 8, 7, 4, 4, 3 gini. Berarti ini 5, 8, 7, 4, 4, 3. Ininya sih sama ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, dibulatkannya. Contoh pembulatan yang lain nih. Kalau kita peroleh K-nya 4,32. Karena mengikuti aturan matematika. Ininya 3 ya. Di bawah 5. Berarti turun ke bawah 4. Nah, ini 5. Naik ya. Buat besok aku minta kantor 20 mah 4, kata 4, buat bensin 3 ya. jadi kalau hujan makan apa motor kakak
Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Enggak ada uang. Tadi aja sih 12.000 kemarin. Oke, tadi 8.000 nak aku di bensin. Punya Ya, sebelas. sama teman-teman. Sama teman-teman yang sekelas dulu teh. Ya, udah selesai ikut kamu tuh. Kamu tidur dulu ya. Ibu kamu tidur kan? Oke, lanjut ya. Jadi indikator yang pertama atau parameter yang pertama kita perlukan sudah diperoleh ya, yaitu banyaknya kelas atau jumlah kelas 6 gitu ya. Oke, berikutnya ini penentuan lebar kelas atau interval disimbolkan dengan P. Nah, ini dipengaruhi oleh jumlah kelas. Jadi kalau teman-teman dalam menentukan jumlah kelasnya keliru, ya ininya juga ini akan keliru gitu. Ya, efek domino nanti ke sananya. Ya. Makanya harus teliti di awal gitu ya. Nah, berarti tinggal disubstitusikan aja nih. P sama dengan X maksimumnya berapa? 80, minimumnya 15, per K-nya adalah 6. Nah, gitu. Ya, berarti 65 dibagi 6. Berapa? 65 dibagi 6. Berapa? 10,833 gitu ya. Nah, untuk interval pun harus bilangan bulat. Maka kita perlu membulatkan. Nah, spesial untuk yang interval, pembulatannya itu direkomendasikan lebih ke atas gitu ya. Meskipun didapat bilangan bulat juga, jangan lupa ditambah satu aja kan itu. Ya, ini jadi berapa nih? 11 gitu. Contoh lain misalkan juga diperolehnya kan P-nya itu 6. Nah, lebih aman itu teman-teman bulatkan 7 kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya opsional ya, mau dibulatkan ke atas dulu atau 6 dulu. Tapi kalau 6 itu kemungkinan nanti ada satu data kelas maksimum itu tidak termuat oleh kelasnya kan gitu. Kelasnya harusnya nambah satu gitu jumlah kelasnya ya. Tapi ini situasi yang apa namanya? Jarang terjadi ya kalau kelasnya itu diperoleh langsung 6 kan gitu ya. Kemungkinannya kecil. Tapi yang perlu diingat harus selalu naik ke atas kan gitu ya. Kalau diperoleh bilangan bulat pun dinaikkan aja satu ke atas gitu. Itu opsi yang paling aman kan gitu ya supaya kita tidak melakukan dua kali kerjaan gitu ya. Nah, ini ya tadi. Nah, ini pembulatan selalu naik ke atas ya, meskipun 8 ya alangkah baiknya 9 kalaupun terjadi seperti ini gitu ya. Tapi kemungkinan kecil sih jarang terjadi gitu ya. Kemungkinannya kecil gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak untuk pembuatan distribusi frekuensi kategorikal? Tadi kita sudah menghitung banyaknya kelas, kemudian saat ini kita posisinya adalah menentukan interval atau kelas. Boleh silahkan.
Sudah? Jadi hanya dua parameter yang kita perlukan ya, banyaknya kelas dan interval. Kalau sudah ada baru kita buat tabelnya. Ya. Nanti baris itu menyatakan banyaknya kelas ya. Kalau interval ya dari setiap kelas itu dari berapa sampai berapa. Nah itu namanya interval. Lanjut ya. Sebelum. Sudah? Sudah ya. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Nah, ini K-nya 6, kemudian P-nya 11 ya. Kemudian kita perlu nilai minimum gitu ya. Nilai minimum. Jadi yang kita perlukan itu adalah banyaknya kelas, interval, dan nilai minimum ya. Nah, 6 ini dari mana? Tadi sudah kita bahas ya cara menghitungnya dan digunakan untuk yang mana ini? Ada berapa? 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, kita akan tentukan interval untuk kelas yang pertama dulu. Dimulai dari data paling minimum yaitu 15. Buat interval 11 satuan berarti 15. Berapa? 20 berapa? 25 apa 26? 25 ya, karena 15-nya dihitung 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 kan gitu ya. Nah, ini ya dari 15 sampai 25 kan ini ada berapa angka? Ada 11 angka kan gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya, jadi kelas yang pertama ini kita ambil mudahnya itu dari data paling kecil minimum sampai 11 ya, intervalnya 11 ya. Berarti nah ini 15 sampai 25. Nah, untuk kelas berikutnya kita tambahkan satu angka saja. Berarti batas bawahnya berapa? 26 sampai 36. Ada 11 ya, 26, 27, 28 dan seterusnya gitu ya. Kemudian 37 dan sampai berapa? 47 gitu ya. 48 sampai 58, 59 sampai 69, 70 sampai 80. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk kelas yang terakhir, tidak mesti harus sampai batas maksimumnya, enggak. Gitu ya. Tapi kalau lebih kecil daripada batas maksimum, itu yang salah. Kalau batasnya 8, maksimumnya 80, kita di sini sampai 79. Nah, itu pasti salah. Kan gitu. Paham ya? Karena pasti tidak akan termuat kan yang 80-nya. Yang betul, lebih dari 80 itu boleh. Paham ya? Misalkan tadi maksimumnya berapa? 80, ternyata setelah di intervalnya sudah betul, ternyata sampai berapa? 83. Boleh nggak? Ya boleh, kan gitu. Dengan catatan ya perhitungannya tepat, kan gitu. Yang tidak boleh itu apa? Tidak termuat yang maksimumnya, gitu. Maksimumnya 80, ternyata batas yang paling atasnya di kategorikalnya 79. Nah, ini sudah jelas salah. Paham ya? Jadi boleh lebih ya. Jadi nggak mesti harus sampai 80. Ini kebetulan batas paling atasnya itu adalah 80 yang merupakan nilai maksimal kan gitu. Nggak mesti seperti itu ya. Nah, lanjut berikutnya.
Ya tinggal tentukan frekuensinya ya. Nah, untuk menentukan frekuensi ya lebih mudah dari data yang sudah diurutkan gitu. Kelas yang pertama nih dari 15 sampai 25 ada berapa? Ini termasuk ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5 kan gitu. Berarti di sini 5. Terus dari 26 sampai 36. Berarti ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu. Berarti ini 7. 37 sampai 47. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Oke, karena ini 55 ya. 6. Terus 48 sampai 58. Ini ya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini 4. 59 sampai 69. 1, 2, 3. Terus 5. 5 berapa? 5 ya. Nah, gitu. Nah, ini tabel distribusi frekuensi kategorikal. Frekuensinya ini menggunakan yang absolut atau satuan ya. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Tinggal nanti teman-teman buat buat itunya. Apa kalau ingin histogramnya ya bisa kan gitu ya. Histogramnya berarti kelas yang pertama berapa? 5 frekuensinya ya. Kalau dibuat gimana? Ini sketsa aja ya, sebenarnya nanti ada pembahasannya sendiri. 5 tuh misalkan ini sampai berapa ini? 7 ya. 1, 3, 4, 5. Nah, itu ya. 5 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 di sini ya. Nah, kita buat gini. 5 terus 7. Ah, kan gitu ya. 7 ke 6. Oke. Aduh. 6 ini kan 6. Terus berapa? 4. Ini 4 ya. Terus 3. 3. Nah, gitu. Terus 5. Nah, ini kalau secara sketsa normal nggak nih? Enggak ya, gitu ya. Ternyata nih ya, naik. Nah, itu ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Ada? Ada nggak? Ada yang ditanyakan? Ada nggak? Siva, ada yang ditanyakan nggak? Siva, mana Siva? Ada nggak? Ada atau tidak? Itu ya. Kalau nggak ada, Papa Ki yang nanya. Kayla, ada nggak Kayla? Mana Kayla? Ya, ada nggak? Ada nggak? Diamnya tuh penuh makna, bingung. Ya, Papa Ki anggap diamnya itu sesuatu hal yang baik kan gitu ya. Jadi tidak ada yang Pak, dimakan. mau tanya Pak, Ya, silakan Fadli. itu yang frekuensi nggak dikasih jumlahnya Kak Pak? Jumlah frekuensinya Pak.
di bawah tuh. Ya, Soalnya itu tabel sebelumnya opsional ada. lah ya. Hmm. Kalau tabelnya ya memang seperti ini. Kalau mau ditambahkan ya nggak apa-apa. Sekaligus untuk mengecek apakah totalnya 30 atau belum kan gitu ya. Nah, itu boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ini mau ditambahkan berarti jumlah kan gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, ini berapa nih? Ini 10, ini dengan ini 10, ini 10 berarti ini plus ya 3. Nah, kalau ini sebenarnya ya penggunaannya untuk mengecek frekuensinya aja. Ya, kalau di grafik kan nggak digunakan yang ini. Jadi boleh lah itu opsional gitu ya. Mau ditambahkan jumlahnya ya boleh. Nggak juga nggak masalah. Oke, Oke, seperti itu Pak makasih Dwi. Pak. Ya. Oh ya, untuk absensi yang di Zoom tuh udah tahu kan ya. Sama linknya ya, tinggal disesuaikan aja dengan mata kuliah, kemudian pertemuan keberapa. Bobo deh. Bubu Dewi. Ah, ulangin aja lah. Oke, yang di Zoom ada yang ditanyakan, yang di ruangan lain, Pak Fakih nanti minta Kosmanya menyerahkan catatan perkuliahan atau aktivitas ya di ruangan tersebut. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, ya Pak Fakih cukupkan, tapi dilengkapi dengan pembelajarannya ya, karena nggak belum kalau semuanya Pak Fakih ini aus ya jadinya. Bayangkan dari tadi ngomong terus kan gitu ya. Sebenarnya masih ada gitu ya, bagaimana membuat histogramnya ya, histogram atau grafik itu banyak ya, ada histogram, ada OGIF, ada polygon gitu ya. Nah, Pak Fakih lengkapi pembelajarannya, nanti Kosmanya WA dulu Pak Fakih. Ada, sok silahkan Kosmanya. Kosma yang di ruangan 204 dan 20 berapa tadi tuh? WA ya, 203 dan 204. Nggak pakai si Alim ya, Pak Fakih akan kasih linknya aja. Yang di Zoom sebentar. 5